Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Ya, hari ini siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Pak Medi. Oh, Medi. Medi, Pak. Medi kemana? Sakit, Pak. Medi sakit, Pak. Sakit. Masih sakit, Pak. Oh, Medi sakit. Ada lagi yang nggak masuk hari ini? Aimudin, Pak. Oh, Aimudin. Kemana juga? Pulang kampung, Pak. Aimudin. Oh, pulang kampung. Ya, anak-anak, tolong jaga kesehatannya ya, apalagi sekarang ini musim hujan, ya. Dijaga kesehatannya biar nggak sakit, ya. Terus minta tolong nanti yang dekatnya Haimudin ya, sampaikan jangan lama-lama pulang kampungnya, nanti ketinggalan pelajaran. Oke? Iya Pak, nanti disampaikan. Kampungnya jauh, Pak. Oke. Ya, selanjutnya biar kita dapat keberkahan dalam belajar hari ini ya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Minta tolong kepada Hamzah untuk memimpin doa. Ya, silakan Hamzah. Iya, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Allah ya, supaya pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bizzidni Rabbi ilma. zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, semoga dengan doa tadi kita diberikan kelancaran dalam belajar hari ini. Terima kasih ya Ananda Hamzah yang sudah mimpin doanya. Ya, selanjutnya sudah semangat untuk belajar? Belum, Pak. Belum. Ya, coba semangatnya. Coba Bapak pengen Semangat, Pak. tes semangatnya. Semangat. Tepuk semangat. Semuanya ulangi biar kompak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Ya. Makanya mulai kita dengan semangat, karena dengan semangat kita akan mudah dalam menerima materi hari ini, ya. Masih ingat dengan materi minggu sebelumnya? Materi apa, Pak Guru? Teman sebelumnya kita belajar terkait apa, Nak? Anak soleh, Pak. Amal soleh. Amal soleh itu ada, kita bahas 3 hal. Yang pertama terkait apa, Nak? Salam, benar Mudrika. Yang kedua terkait Senang menolong, Pak. suka menolong. Rudian benar. Dan yang ketiga terkait apa? Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Kapan kita mengucapkan salam biasanya? Ketika bertemu, Bapak. Oh, Ketika bertemu masuk ke rumah, guru, Pak. saat telepon dan lain-lain ya. Terus kapan kita itu berbuat baik sama orang lain? Kapan Kapan? saja, di mana saja. Bisa kasih contoh, kita berbuat baik ngapain? Menolong nenek yang menyeberang jalan. Oke, betul. Terima kasih. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang munafik itu ada berapa? Tiga, Pak. Ada 3. Minta tolong Bibit disebutkan salah satu apa Bibit? Jika dia berkata, dia berdusta. Oke, betul. Selanjutnya Susilo, contoh ciri yang kedua. Kalau berjanji mengingkari, Pak Guru. Oke, benar. Terus si Syarif yang ketiga. Lupa, Pak Guru. Oh, lupa. Ada yang bisa ngasih tahu Syarif biar ingat?
Berkhianat Ya, Tidak jika dipercaya dipercaya berkhianat. dia Berkhianat, Pak. Berkhianat, Pak berkhianat. Guru. Oh Oke. iya, oh iya. Sudah Oke, ingat Pak Guru. anak-anak, Bapak Ya. lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait amal soleh itu, nak, hari ini kita lanjutkan, yaitu terkait materi sholat. Ya. Kenapa kok kita itu harus belajar materi sholat? Karena kalau kita sudah terbiasa sholat, nak, kita akan bisa melaksanakan 3 hal tadi. Orang yang sholat itu terbiasa mengucapkan Salam. salam. Yang kedua, orang yang sholatnya bagus, dia akan suka membantu orang lain. Dan yang ketiga, orang yang sholatnya bagus terhindar dari perilaku atau ciri-ciri orang munafik. Ya. Guru, Pak Guru. Izinkan Bapak untuk Pak Guru. share screen ya, biar mempermudah kalian dalam menerima materi hari ini ya. Ciri-ciri orang munafik. Oke. Hari ini kita akan belajar. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Oke. Belum, Pak. Belum kelihatan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Hari ini kita akan mengenal terkait sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Ya. Guru. Kemudian Waktunya Pak Guru itu. untuk capaiannya nanti kalian, yaitu kita akan menjelaskan terkait ketentuan dan tata cara sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Kemudian tujuannya menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud dengan benar. Anak-anak minta tolong ya, ini karena Bapak masih terkait penyampaian materi, tolong semuanya tenang, nanti akan ada waktunya buat kalian bertanya. Siap? Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Oke. Guru. Ya. Mungkin dari kalian masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih sholat Jumat? Apa itu sholat duha? Dan apalagi itu sholat tahajud? Ya. Sebelum membahas terkait sholat Jumat, kita baca terkait keistimewaannya sholat Jumat. Ya. Hari Jumat memiliki keistimewaan yang sangat penting dalam Islam. Bagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebaik-baik hari ini adalah di hari Jumat, ya, saat matahari itu terbit di hari Jumat. Pada hari Jumat itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan di hari Jumat itu juga dikeluarkan Adam dari surga. Dan ada berita yang harus kalian ingat. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ya. Kemudian untuk sholat Jumat itu merupakan ibadah yang hanya dikhususkan bagi laki-laki, diwajibkan bagi laki-laki. Perempuan boleh nggak? Boleh, tapi nggak wajib. Ya. Adapun syarat wajib orang yang melaksanakan sholat Jumat, yang pertama adalah orang Islam. Yang tidak beragama Islam nggak harus sholat Jumat. Yang kedua balik atau tadi dewasa, ya. Kemudian berakal, nggak gila ya. Kemudian laki-laki sehat, mukim atau tinggal di situ dan nggak sedang dalam perjalanan atau musafir. Dan yang terakhir yaitu tidak uzur atau tidak memiliki halangan, ya. Yang selanjutnya terkait syarat sah sholat Jumat, yaitu pada waktunya yaitu waktu zuhur. Jumlah jamaahnya minimal 40 orang, walaupun ada yang menyampaikan itu 3 orang boleh kan, tapi yang disepakati yaitu 40 orang. Harus ada khotib yang memberikan khutbah Jumat, tempatnya yaitu di masjid dan musola, dan tidak ada halangan, ya.
Kemudian sebelum melakukan sholat Jumat, kalian harus melaksanakan adab-adabnya, yaitu mandi, pakai pakaian yang bersih, wangi, dan lain-lain. Ya. Kemudian tata caranya bisa kalian baca sendiri, nak. Di situ harus ada niat karena Allah, khutbah Jumat 2 kali, kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat dan doa setelah sholat Jumat. Kita lanjutkan sholat duha. Sholat duha yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sekitar dari pukul 8 pagi, nak, ya, sampai menjelang duhur. Ya. Sholat duha ini salah satu sholat yang nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, selama beliau hidup. Selain sholat Jumat ada sholat witir dan puasa Yaumul Bid atau puasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian tata caranya sama kok seperti sholat yang lain, dari niat, ya, takbiratul ihram terus sampai salam. Jumlah rakaatnya boleh 2, 4 sampai 12, ya, boleh. Kemudian doa setelah sholat seperti ini, Allahumma inna duha du'auka hingga akhir. Itu bagi yang hafal, kalian boleh mengucapkannya di dalam hati. Kalau yang nggak hafal gimana, Pak? Kalian boleh membacanya, ya. Dan yang terakhir yaitu sholat tahajud, yaitu ibadah sunnah dalam Islam yang dilakukan malam hari. Kalau mau sholat tahajud harus tidur dulu, nak, ya. Kalau nggak tidur bisa nggak sholat tahajud? Nah, syaratnya harus tidur, ya. Kemudian tata caranya sama seperti sholat duha tadi, sama seperti sholat wajib, ya. Cuma waktunya aja untuk tahajud itu di malam hari. Kalau Susilo mau sholat tahajud di siang hari nggak boleh, Susilo, ya. Tahajud itu di malam hari. Kemudian doanya sama seperti sholat duha tadi. Kalau hafal boleh kalian pakai hafalan kalian. Kalau nggak hafal boleh baca kok, ya. Bapak hanya menjelaskan secara singkat karena kan kalian sudah dapat tugas untuk membaca di rumah dulu, kan. Bapak hanya mereview lagi, ya. Dan kalian sumbernya bukan hanya buku paket aja yang kalian pegang itu. Kalian juga bisa cari di internet dan lain-lain. Nah, Islam tuh gampang kok, nggak usah dipersulit, ya. Itu tadi terkait sholat Jumat. Sholat apa lagi tadi? Sholat duha. Sholat duha dan sholat Tahajud. tahajud. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Guru. Oh iya, silakan Syarif. Kemarin Pak Guru hari Jumat saya tidak lihat di masjid. Pak Guru kemana? Tuh sholat Jumat. Syarif di masjid mana? Di samping rumah Pak Guru. Samping rumah. Oh, saat itu Bapak sedang ngisi khutbah Jumat di masjid di pinggir kampungmu. Makanya kita nggak ketemu. Kita boleh kok sholat Jumat di masjid lain, ya. Oh iya. Selama ada pelaksanaan sholat Jumat. Oke. Pak Guru. Ya, satu lagi, silakan. Ini Pak Guru, kenapa sholat tahajud itu harus bangun tidur dulu, Pak Guru? Kenapa sholat tahajud itu harus Bangun tidur dulu. tidur? Karena syaratnya itu harus tidur dulu. Karena sholat itu ada waktunya yang harus kita laksanakan. Nggak boleh suka-suka. Nanti mentang-mentang mau sholat, pengen sholat tahajud, siang ataupun sore baru jam 4 Susilo habis sholat asar langsung sholat tahajud, nggak boleh. Ada waktunya, sama seperti sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya kan ada, nggak boleh sholat subuh di saat sholat duhur. Paham Susilo? Ya, Pak Guru. Oke. Guru, Ya. tanya Pak. Jadi anak-anak. Guru, Satu lagi, oke, satu lagi. mau tanya saya Pak Ya, Pak. Guru.
Saya Pak. Oh, Linda kah? Saya Pak. Betul Pak Oke, Pak. Kalau kita Linda rajin sholat silakan. tahajud. Ya, betul Kak Pak. Kalau kita rajin sholat tahajud, doa-doa kita itu diijabah oleh Allah. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, Haslinda. Ada satu waktu yang dimana doa itu tidak akan tertolak oleh atau setiap permintaan kita akan dikabulkan, yaitu di saat sepertiga malam terakhir. Ya, kalian minta apapun itu insya Allah akan dikabulkan, tapi nggak langsung Allah ngasih. Nak, contoh, Haslinda mau punya mobil, nggak langsung dari langit jatuh mobil. Nah, kalau langsung jatuh di mobil repot nanti. Makanya Allah itu ngasih, tapi ngasihnya nggak langsung. Mungkin Allah tambah rezekinya orang tuanya Haslinda sehingga bisa beli mobil. Seperti itu. Makanya kalau keinginannya banyak terkabul, seringlah sholat tahajud. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau nanya terus kita nggak selesai nanti ya. Kita lanjutkan, kita ke sesi yang selanjutnya yaitu diskusi atau kerja kelompok ya. Karena kalian masa hanya dengarkan dari Bapak aja ya. Bapak sudah bagi kelompoknya ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompoknya Susilo. Kelompok 2 kelompoknya Siti Robiatin. Kelompok 3 kelompoknya Laura. Anggota kelompoknya itu sudah Bapak bagi. Mungkin kelompok 1 nanti ditunjuk siapa salah satu yang jadi juru bicaranya siapa? Susilo? Siapa? Susilo sendiri atau temannya? Saya saja. Siapa? Nanti bisa saya atau Rudian Pak Guru. Oh, Rudian. Oke, kelompok 2. Siti Robiatin siapa nanti yang jadi juru bicaranya? Robi. Oh, Siti Robiatin sendiri. Ya Pak. Sudah sakit giginya Robiatin? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, kelompok 3 kelompoknya Laura. Siapa nanti yang jadi juru bicaranya? Latifah. Oh, Latifah. Oke, nanti juru bicaranya harus dengan suara yang jelas ya, biar teman-temannya itu bisa dengar. Tugasnya kelompok kalian ini nanti yaitu mendiskusikan terkait ini. Bapak sudah bagi. Kelompok 1 menjelaskan terkait perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat fardu lainnya. Yang kelompok 2 terkait kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha dan berapa jumlah rakaatnya. Kelompok 3 menjelaskan terkait manfaat dari melaksanakan sholat tahajud dan kapan waktu pelaksanaannya. Ya, sudah tahu tugasnya masing-masing? Pak. Nggih, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan ya. Oke, silakan. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Cepatnya. Pak. Ini kelompoknya Susilo itu benar kah? Kelompoknya Ya. maaf, Ya, Pak kelompoknya Guru. Laura si Syarif benar bantu nggak ini? Sudah Pak. Enggak, Pak, dia main-main itu, Pak. Makanya sudah bilang selesai. Dia tidak kerja sama Udah, Pak. serius. Udah, Pak. Nangkapin ke cebong Pak Guru itu Sarip itu, nangkapin ke cebong. Itu Pak. Janjinya kabur, Pak. Lastri itu, ayo dibantu, jangan melamun aja Lastri. Kemudian kabur, Pak. Sudah selesai kelompok 3. Oke. Dia nggak tanggung Kelompok jawab. 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 gimana? Susilo? Sudah Pak Guru kelompok 1. Oke. Kelompok 3 sudah? Sudah Pak. Oke. Sekarang Rudian maju, yuk.
dibacakan hasil diskusi kelompoknya ini. Ya Pak Yo, Guru. semangat Rudian. Kami satu akan hasil diskusi kami. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilakukan setiap hari Jumat pada waktu zuhur. Bedanya dengan sholat fardu lainnya, sholat Jumat dilakukan secara berjamaah di masjid dengan khutbah terlebih dahulu. Bagi laki-laki, sholat ini wajib dilakukan, sedangkan perempuan boleh memilih untuk mengikuti atau melakukan sholat Jumat di rumah. Ya Pak Guru, itu aja Pak. Oke, terima kasih sudah menyampaikan. Tepuk tangan buat Adrian. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 di Robiatin. Ini Robiatin yang baca sendiri tadi. Ya, silakan Robiatin. Ya Kapan Pak. waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha dan berapa jumlah rakaat? Bahwa sholat duha itu dikerjakan setelah matahari terbit sampai sebelum masuk waktu duha. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat. Tapi boleh dilihat atau lebih sesuai dengan demikian. Oke. Terima kasih untuk Robiatin. Ada yang ditanyakan kah sama kelompok 2 terkait sholat duha? Oh, enggak ada. Oke, lanjut ke kelompok 3. Nah, kelompoknya Laura. Itu tadi yang bacakan tadi siapa, Laura? Latifah. Oh, Latifah. Silakan Latifah. Ya, baik Pak. Saya maju dulu Pak. Ini hasil kelompok kami kelompok 3 ya teman-teman. Manfaat dari sholat tahajud dan kapan waktu pelaksanaannya. Jadi sholat tahajud dilakukan pada malam hari setelah tidur dan sebelum waktu subuh. Manfaat dari sholat tahajud antara lain mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak pahala, serta memohon ampunan dan hajat khusus kepada Allah. Sholat tahajud juga dapat membuat hati menjadi lebih tenang dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Mungkin dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oh, luar biasa. Kita beri aplaus buat Latifah. Oke. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, luar biasa kalian semuanya sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya, walaupun ada yang tadi sambil melamun dan lain-lain, tapi kalian bisa bekerja maksimal. Oke. Ada yang bertanya? Ya, Pak. Ya, Hamzah, silakan. Tanya, Pak, kalau kita dekat dengan Allah itu, emang kita lihat Allah, Pak? Kita gimana suaranya pelan. Pak, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, emang kita bisa lihat Allah, Pak? Ya, kalau kita dekat sama Allah, emangnya kita bisa lihat Allah? Seperti itu kah, Hamzah? Ya, Pak. Ya. Kalau kita dekat sama Allah itu kita nggak harus harus lihat sama Allah. Ya, emangnya kita bisa melihat Allah? Allah itu adalah gaib, nak. Kita nggak bisa melihatnya. Terus gimana biar kita itu yakin bahwa Allah itu melihat kita? Oh, ingat di materi kemarin kita belajar terkait Asmaul Husna kan? Ya, Allah Maha melihat. Ya, penglihatan kita sama penglihatan Allah itu beda, nak. Ya, kayak kita lihat, Hamzah bisa lihat semut?
Bisa, Pak. Bisa. Pernah lihat perutnya semut? Apa lihat perutnya semut bagian luarnya? Nah, perutnya semut kalau kita mau lihat itu kan pakai alat pembesar kan Hamzah. Nah, sedangkan Allah itu yang membuat semuanya. Jangankan hanya perutnya semut, ada mikroorganisme itu yang paling kecil, yang kecil ya, itu nggak kelihatan sama mata aja Allah bisa lihat itu nak. Apalagi kalau kita itu sholat. Kalau sholat kita itu dilihat sama Allah, tapi nggak lihat seperti kita dilihat sama teman kita ya. Itu Hamzah. Paham Hamzah? Pak. Oke. Kalau sudah paham semuanya, kita bikin kesimpulan. Ya, kita simpulkan bareng-bareng ya untuk pembelajaran hari ini. Ya. Ada yang bisa bikin kesimpulan, Nak? Lastri, Pak. Lastri, silahkan. Ya, Pak. Kesimpulannya adalah 1. Sholat Jumat hanya diwajibkan bagi orang laki-laki yang dewasa. Kemudian nomor 2, sholat duha merupakan salah satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Yang ketiga, sebelum sholat tahajud kita harus tidur terlebih dahulu, Pak. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat Lastri. Oke. Ya, terima kasih Lastri sudah bantu menyimpulkan. Benar yang disampaikan oleh Lastri. Sholat Jumat itu diwajibkan sama laki-laki dewasa. Kalau perempuan itu boleh, tapi nggak wajib. Kemudian sholat duha itu ada salah satu sholat yang amalan yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Selain puasa Yaumul Bid, ya, itu salah satunya sholat duha. Dan yang terakhir, kalau mau sholat tahajud itu kita tidur dahulu, ya, karena sholat itu ada waktunya masing-masing. Oke, gimana? Senang nggak belajar hari ini? Senang sekali, Pak Guru. Senang sekali, alhamdulillah. Mudah nggak belajar seperti ini? Udah, Pak Guru. Ya. Mau mulai terbiasa dengan sholat tadi? Ketiga-tiganya? Insya Allah, Pak. Oke. Ya, hari ini kita belajar terkait teorinya. Insya Allah di pertemuan ke depan atau pertemuan selanjutnya kita praktek sholat. Jangan sampai kita hanya tahu teori nggak bisa praktek, ya, biar nggak ada lagi yang sholat saling injak-injak kaki, senggol-senggolan sambil tertawa, ngobrol dan lain-lain, ya. Ya, oke. Mungkin itu materi kita untuk hari ini. Mari kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau ada salah kata dan lain-lain, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.